Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Ada pertanyaan? Jika kita orang awam yang baru belajar ilmu syar'i, apakah boleh taklid pada satu ustaz yang kita anggap sahih dalam dakwahnya? Jangan menentukan satu. Apapun yang beliau sampaikan akan saya taati setaat-taatnya. Ini taklid buta, nggak boleh. Ya. Belajar ustaz siapa aja yang sunnah. Dalam semua masalah antum merdeka. Oh, kalau masalah ini saya cenderung ke ustaz fulan. Ya. Ini cenderung ke ustaz fulan. Oh, ustaz sunnah insya Allah kan membawakan dalil istidlal. Beda dengan ustaz yang bukan sunnah, pokoknya begini, udah ikuti saja. Ustaz sunnah akan membawakan dalil, dan dalil sekali lagi qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Di luar itu bukan dalil. Ambil contoh misalnya berjamaah salat tarawih 2 kali dalam satu masjid, dalam satu malam. Nah, mana ayat, mana hadis, mana perbuatan sahabat? Begitu. Nggak bisa. Pokoknya Masjidil Haram melakukan. Nggak mungkin ulama sono semuanya sepakat salah. Ya. Yang nggak mungkin sepakat salah hanya sahabat. Jangan membuat kaidah baru. Yang tidak mungkin sepakat salah hanya sahabat. Ya. Tabi'in, atba'u tabi'in saja mungkin. Apalagi cuman ulama se-Masjidil Haram, ulama se-Saudi. Mungkinkah sepakat dan salah? Ya mungkin sekali. Yang tidak mungkin sepakat salah hanya para sahabat. Ya. Maka itu bukan dalil. Ketika seorang ustadz mengatakan pokoknya Masjidil Haram melakukan, nggak mungkin salah, itu bukan dalil. Yang dalil adalah para sahabat melakukan dan mereka ijma', nggak ada yang protes. Seperti assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dalam at-tahiyat diganti dengan assalamu ala nabi oleh Ibnu Mas'ud, dan tidak ada satupun sahabat yang protes. Baru itu dalil. Jika selesai sholat fardu kemudian berzikir dan selesai zikir, bolehkah kita berdoa dengan mengangkat tangan? Kalau masalah boleh, boleh. Boleh. Tidak mengusap wajah ya. Masalah boleh, boleh. Tapi sering kita bahas bahwa tempat berdoa itu sebelum salam atau apakah setelah salam? Sebelum salam. Sebelum salam. Apakah kaum salaf mengenal adanya ilmu laduni? Tidak sama sekali. Tidak ada dalam Islam ilmu laduni. Langsung dari Allah. Nabi mengatakan innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Belajar itu dengan guru, baca kitab. Bukan kemudian menunggu wangsit, menunggu ilham, menunggu wahyu. Ini ucapan orang-orang bodoh, orang malas. Akalnya dangkal, malas belajar, lalu mengandalkan itu. Dan banyak khurafat seperti ini. Bukannya ngafalin Al-Quran tiap hari, malah puasa. Lalu setelah puasa dia jalan di kali-kali, di sungai-sungai. Tujuannya supaya ketemu Nabi Khidir. Kalau sudah ketemu Nabi Khidir, otomatis akan hafal Al-Quran. Itu banyak seperti ini. Ini malas, pemalas. Mana ada para ulama seperti itu?
Para ulama belajar luar biasa dari kecil, terus menghafalkan luar biasa, melelahkan sekali, sangat melelahkan. Sebagaimana anak-anak santri kita, kalau kita lihat, bangun sebelum subuh, kemudian siap-siap habis sholat subuh halaqah, ngapalin lagi, nanti waktu duha tambah lagi, terus habis zuhur, nanti habis maghrib, terus setiap hari. Anak-anak santri kita nggak kenal TV, nggak kenal handphone, nggak nonton ini, nggak ini, internet segala macam. Ketemu orang tuanya mungkin sebulan sekali. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, bukan puasa lalu tidak mau ngapalin. Apakah syukuran membagikan makanan dalam hitanan itu termasuk sunnah? Tidak. Kalau mau mengundang makan kan tidak harus walimatul urs, ya. Bagian dari bersyukur. Antum naik pangkat misalnya, seneng kan? Ngundang tetangga, teman dekat, saudara makan di rumah, dan nggak perlu nggak perlu ngasih tahu, ya. Saya ngundang bapak-bapak ini karena saya naik pangkat, ya, nggak perlu. Ya udah, makan aja. Orang lain nggak perlu tahu. Kita bergembira, bersyukur kepada Allah dengan mengundang makan. Jangan lupa yang miskin, jangan lupa yang jarang makan enak, jangan lupakan itu. Banyak dari kita suka lupa. Jadi yang teman dekat saja, padahal sudah sering makan enak, ya. Mungkin tetangga kita atau agak jauh, tapi dia jarang makan enak, kita undang. Bolehkah setiap saat kita selalu sujud syukur? Jangan, ya. Jangan. Yang disyukuri itu jelas, ya. Ketika Nabi mendengar Romawi menang, beliau sujud syukur. Kalau yang Parsi menang kan Abu Jahal, Abu Lahab senang. Karena Parsi kan dekat dengan keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab. Romawi kan Nasara, dekat dengan kaum muslimin. Gitu. Di surat Ar-Rum kan gitu. Jadi yang disyukuri itu jelas. Gitu, ya. Tiba-tiba dengar kabar istrinya hamil, padahal sudah hampir 7 tahun nggak hamil. Kan senang, langsung sujud syukur. Gitu. Dan yang disyukuri ini adalah bukan tanggal, ya. Dulu waktu Pak Karno membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945, kaum muslimin sujud syukur, ya. Kita sudah merdeka. Tahun depan 17 Agustus 1946 sujud syukur lagi enggak? Ya enggak, udah lewat. Udah lewat setahun. Gitu. Kalau lewat diulang lagi, ya ngapain setiap tahun? Tiap bulan kalau gitu, ya. Tiap bulan aja. Ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ini kan ngarah. Ya. Bersyukur nih, pernikahan saya dengan istri saya pas tanggal sekian. Ya waktu itu, bukan sekarang. Mengenai batas sepertiga malam terakhir, apakah sampai azan subuh? Iya. Iya. Beberapa saat sebelum azan subuh, berarti sebelum terbit fajar, itu masih sepertiga malam. Di sepertiga malam itulah boleh sahur, qiyamul lail, tahajud, witir. Gitu. Jadi nggak ada batas.
nggak ada batas. Sebagian salah beranggapan ada batas. Nah, batasnya itu dipakai untuk sholat sunat fajar katanya. Ini keliru. Yang benar sholat sunat fajar adalah yang lebih baik dari dunia seisinya itu adalah qobliyah subuh. Sudah adzan subuh, sudah terbit fajar. Sebelum adzan subuh, sebelum terbit fajar, nggak ada sholat kecuali sholat malam, qiyamul lail, tahajud plus witir. Ya. Bagi yang puasa boleh sahur, jima dan seterusnya, ya, sampai azan subuh. Berapa lama waktu yang baik untuk memulai sholat sendiri di masjid? Apakah setelah azan imam dan jamaah tidak kunjung datang? Ya tentu kita tidak tahu, ya. Biasanya masjid yang seperti ini kan kita mampir gitu, ya. Ya sudah, kita sholat, mungkin qobliyah zuhur, ya kan, nggak ada, ya sudah, sholat sendiri atau mungkin berjamaah berdua, gitu. Tapi kalau yakin bahwa di situ tegak sholat berjamaah, azan kita tunggu sampai betul-betul imam datang. Apakah perjalanan ke Malaysia naik pesawat pulang pergi hanya 1 hari masuk dalam safar? Iya, insya Allah safar. Karena tidak ada syarat bahwa safar itu harus bermalam. Ya, bahwa di zaman Nabi nggak mungkin tanpa bermalam. Iya, nggak mungkin di zaman Nabi, ya kan? Safar kok tidak bermalam? Tidak mungkin. Nah, sekarang sangat mungkin. Ya seperti Jakarta Kuala Lumpur, bolak-balik dari pagi, sore sudah sampai Jakarta lagi. Ini sangat mungkin. Apakah safar? Insya Allah safar. Bagaimana dalil bahwa catatan di rahim berbeda dengan lauh mahfuz? Kesimpulan para ulama dari hadis-hadis yang ada, dari perintah Allah kepada malaikat penjaga rahim, ya, dan di situ disebutkan 4 hal: rizkinya, ajalnya, bahagia celakanya, amalnya. Ya. Apakah sampai di situ hadis Nabi cuman itu? Tidak. Ada sabda Nabi yang menyuruh kita untuk bersilaturahim supaya umur kita panjang. Ya. Ada sabda Nabi yang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Gitu. Ini kan seolah bertentangan. Orang sudah ditentukan, umur itu sudah ditentukan, kenapa bisa memanjang? Gara-gara silaturahim. Nah, maka disimpulkan bahwa catatan di rahim itulah yang oleh Allah diberi 2 kemungkinan, 3 kemungkinan, 4 kemungkinan, dan seterusnya. Adapun di lauh mahfuz cuma 1 kemungkinan, dan itu yang pasti terjadi. Tapi rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat, tinta sudah kering. Jika pena telah diangkat, kenapa saat Rasulullah SAW masih dapat mendengar deritan pena? Ketika pena, seandainya ketika pena itu dipakai untuk menulis, kok Rasulullah ada di situ, maka terdengar oleh beliau, saking dekatnya. Saking dekatnya. Ini pemahaman para a'immah. Bukan hari itu Nabi mendengar deritan pena sedang menulis, karena rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat, tinta sudah kering. Maka pemahaman para a'immah adalah seandainya ketika Nabi di situ itu pas Allah
menulis takdir, Nabi mendengar deritan pena. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.